Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini kita masuk dalam pembahasan macam-macam sihir. Ya, macam-macam sihir. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengutip perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Qala Ahmadu haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Aufun an Hayyan ibn al-Ada'i qala haddatsana Qatan ibn Qubaysah an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal iyafata wat-tarqa wat-tayrata minal jibti. Qala Aufun al-iyafatu zajru at-tayr wat-tarku al-khattu bil-ard wal-jibtu qala al-Hasan rannatu asy-syaitan. Isnaduhu jayyid wa li Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibn Hibban fi as-sahih wal musnadu minhu. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far ia berkata telah menceritakan kepada kami Auf dari Hayyan ibn al-Ala. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Qatan bin Qabisah dari bapaknya Qabisah bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, Iyafah, at-tarq dan tiarah adalah termasuk al-jibtu. Nah, Auf menafsiri hadis ini dengan mengatakan iyafah itu maknanya adalah meramal nasib dengan menerbangkan seekor burung. Sedangkan tarq adalah meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah. Adapun al-jibtu tafsirannya menurut Al-Hasan ialah senandung syaitan. Hadis tersebut isnadnya jayyid dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dan Ibn Hibban dalam sahihnya dengan hanya menyebutkan lafaz hadis dari Qabisah tanpa menyebutkan tafsirannya. Nah, jadi ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang dinukilkan oleh Imam Ahmad ini disebutkan tentang penjelasan di antara jenis-jenis atau macam-macam sihir
Yang pertama disebut dengan ya iyafah. Ya, iyafah ini artinya meramal nasib dengan menerbangkan apa? Burung. Sedangkan at-tarq ini adalah meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah. Ya. Nah, kemudian juga disebut dengan tiarah. Ya. Nah, disebutkan tiarah ini juga termasuk di dalam bagian daripada sihir. Ya. Nah, tentu hal ini adalah yang dikenal oleh bangsa Arab. Nah, maka ketika kita melihat pada kondisi kita sekarang, seperti di tempat kita, mungkin bisa saja ada jenis-jenis sihir yang lainnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, wa an ibn Abbasin radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr zada mazada rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahihun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, maka sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Setiap bertambah ilmu yang dipelajarinya, bertambah pula dosanya. Nah, jadi ada yang disebut dengan ilmu nujum yang dikenal dengan namanya astrologi. Ya. Kalau astronomi adalah ilmu falak. Ya, kalau astrologi berkaitan dengan ilmu nujum. Artinya meramal satu peristiwa yang terjadi di muka bumi dengan melihat ya posisi bintang. Ya, namanya ilmu astrologi. Ya. Maka dikenal sekarang di kita ada namanya ramalan bintang. Ya, kalau misalkan lahirnya tanggal 17 Juni, bintangnya Gemini. Begitu ya. Kalau bintangnya Gemini nanti ada ramalannya. Ya, ramalannya tentang jodohnya, tentang usahanya, tentang ekonominya, ya, dan seterusnya. Ya. Demikian pula nanti dengan yang lahir tanggal tertentu dengan bintang-bintang tertentu, ya, itu semua adalah posisi-posisi bintang. Ada namanya Gemini, ada namanya Pisces, ada namanya Sagittarius, ya, dan seterusnya. Ya, itu namanya astrologi, ya, ilmu nujum. Nah, maka disebutkan dalam hadis tadi man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr. Barang siapa yang mempelajari sebagian ilmu ya nujum atau astrologi, maka sesungguhnya dia mempelajari ilmu sihir. Nah, kemudian yang ketiga, walin Nasa'i min hadisi Abi Hurairah man aqada 'uqdatan summa nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang membuat satu buhul, ya, buhul ini artinya akad. Akad itu artinya ikatan, ya, bisa dengan menggunakan rambut daripada korban, bisa dengan menggunakan pakaian dalam korban, ya, bisa juga dengan menggunakan ya foto daripada korban. Yang penting dia menjadi ikatan akad sebagai media sihir. Nah, kemudian ikatan akad itu ya dibacakanlah mantra-mantra. Lalu setelah itu ditiupkan ya sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir. Nah, maka barang siapa yang melakukan seperti ini ya, maka dia telah melakukan sihir. Nah, barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Sedangkan barang siapa yang menggantungkan sesuatu barang
maka dirinya akan dijadikan Allah mengandalkan barang tersebut. Jadi ada sesuatu yang digantungkan sebagai penangkal. Baik itu di rumah untuk menangkal ya maling. Baik itu nanti ya misalkan di tempat usaha seperti toko, warung untuk apa? Ya, penglaris. Ya. Atau juga nanti yang kalungkan di seorang anak kecil untuk menangkal dari penyakit secara khusus namanya penyakit ain misalkan. Ya. Nah, maka apa? Ya, kalau seseorang itu menggantungkan satu barang dengan keyakinan-keyakinan tersebut, maka dirinya akan Allah jadikan mengandalkan barang tersebut. Sehingga ketika dia mengandalkan barang tersebut, maka dia akan apa? Berpaling dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, wa an ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum mal adhu hiya namimah al-qalatu bainan nas, rawahu Muslim. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku beritahukan apakah al-adhu itu? Maka Nabi mengatakan al-adhu itu adalah perbuatan mengadu domba atau disebut dengan namimah yang banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Nah, maka ini jenis berikutnya dari sihir yaitu apa? Mengadu domba. Ya, mengadu domba juga bisa mempengaruhi orang. Maka dia termasuk dalam bagian daripada sihir. Ya. Nah, maka yang suka mengadu domba itu siapa? Biasanya. Siapa? Laki-laki atau perempuan? Biasanya perempuan. Ya. Maka makar perempuan itu sesuatu yang sangat besar. Inna kaidahunna azimun. Ya, tipu daya perempuan itu apa? Sangat besar. Ya. Karena di situ ada apa? Ada sihirnya. Termasuk dalam masalah adu domba. Berbeda dengan dibandingkan dengan tipu daya syaitan. Inna kaidah syaitani kana dhaifa. Tipu daya syaitan itu sangat lemah. Ya. Kenapa syaitan itu bisa menipu daya manusia? Karena manusianya yang lemah. Nah, kenapa manusia itu lemah? Karena dia jauh dari zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kadang-kadang wanita itu bisa apa? Ya, menipu. Ya, termasuk menipu orang-orang soleh. Ya. Jadi fitnah wanita itu jauh lebih besar. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, jenis sihir yang berikutnya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, walahuma an ibni Umar anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani lasihran. Dari Ibnu Umar anhuma menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut dengan sihir. Ya. Jadi kata-kata yang baik, kata-kata yang indah ini ya sifatnya apa? Masuk ke dalam hal yang bisa mempengaruhi orang. Maka ini masuk jenis daripada apa? Sihir. Tetapi nanti apa? Hal seperti ini dilihat dari tujuannya. Kalau kata-kata yang indah itu untuk mempengaruhi orang supaya dia tergerak melakukan kebaikan, ya maka ini menjadi satu hal yang baik. Tetapi kalau kata-kata indah ini, ya tujuannya untuk menipu, ya menipu orang, ya apalagi misalkan apa kata-kata indah ini hanya sekedar untuk ya memberikan PHP kepada wanita. Ya, hanya PHP saja seperti itu. Ya. Maka itu namanya apa sih? Sihir. Ya. Nah, jadi setiap kata-kata yang baik, yang indah itu bisa menjadi sihir
Tapi itu tergantung daripada apa tujuannya. Kalau misalkan ada orang yang dia itu menjual barang, kemudian dia menjelaskan dengan sangat baik ya tentang barang tersebut. Kemudian juga dia bisa mempengaruhi orang yang tadinya tidak mau membeli kemudian menjadi beli, maka ini namanya sihir. Tapi sifatnya apa? Mubah, karena tujuannya adalah untuk apa? Jual beli. Ya. Nah, seperti itu. Tetapi intinya adalah inna minal bayani lasihran. Dalam penjelasan itu ada apa? Ada bagian daripada apa sih? Sihir. Ya, seperti itu. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka kandungan dari bab ini yang pertama adalah di antara macam-macam sihir, yang pertama iyafah, yang kedua tarq, dan yang ketiga adalah tiarah. Kemudian yang kedua tadi kita sebutkan tentang pengertian iyafah dan tarq, ya. Kemudian yang ketiga, ilmu nujum atau astrologi adalah termasuk salah satu macam sihir. Kemudian yang keempat, membuat buhul atau akad dengan ditiupkan kepadanya juga termasuk dalam macam apa? Sihir. Apalagi nanti menggunakan mantra. Ya. Kemudian yang kelima, perbuatan mengadu domba juga termasuk di dalam macam apa? Sihir. Ya. Dan yang keenam, ya, dan termasuk pula macam sihir adalah susunan kata yang indah yang membuat kebatilan menjadi kebenaran atau kebenaran menjadi apa? Kebatilan. Nah, berarti kalau macam sihir seperti ini menjadi satu hal yang ya tercela. Karena membuat kebatilan menjadi kebenaran atau kebenaran menjadi apa? Kebatilan. Ya. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang dukun, tukang ramal dan sebangsanya. Ya. Nah, dukun ya. Nanti bisa dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dukun itu ada beberapa pengertian. Ada namanya dukun beranak. Apa dukun beranak itu? Ya, dukun yang membantu proses melahirkan. Ya, ada tetapi nanti dengan dukun yang sifatnya apa? Dukun ya santet. Ya. Nah, dukun santet ini artinya apa? Dukun yang membuat orang menjadi sakit atau yang lain sebagainya. Ya. Dan dukun ini bukan menjadi kearifan lokal. Ya, dan bukan warisan budaya kita, dukun ini. Karena dukun ini selain dukun bayi, ya semuanya apa? Sesuatu yang akan membahayakan. Ya. Jadi itu bukan tradisi daripada apa? Tradisi yang ada di negeri kita. Ya, karena memang nanti setiap dukun, tukang sihir, tukang santet, tukang teluh, ya, peramal, paranormal, ya, orang pintar dan lain sebagainya, di mana-mana itu banyak. Ya, tidak hanya di Indonesia ya. Ya, di beberapa negara juga banyak. Ya. Nah, dalam bab ini ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengutip yang pertama adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rawa Muslim fi sahihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawman. Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari salah satu seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang satu perkara dan dia mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Ya. Nah, maka apa? Dalam hadis ini disebutkan tentang dosa mendatangi tukang ramal, tukang sihir, dukun, paranormal, tukang
tenung, tukang teluh, tukang santet, ya. Maka apa? Kalau dia mendatangi, kemudian bertanya, kemudian dia mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Nah, maka biasanya nanti apa? Dukun tukang ramal itu biasanya ya meminta pasien untuk datang kembali setelah 40 hari. Ya, kenapa? Karena sholatnya tidak diterima. Tidak diterima ini maknanya apa? Kewajiban sholatnya gugur, tetapi pahalanya hilang karena dosa mendatangi tukang ramal. Nah, kemudian dalam hadis yang kedua disebutkan wa an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ataka hinan fasaddaquhu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya dia telah kufur dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Karena orang yang mendatangi seorang dukun dan mempercayai perkataannya, berarti dia meyakini bahwasanya dukun itu mengetahui sesuatu yang gaib. Padahal yang mengetahui sesuatu yang gaib itu hanyalah apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ketika seorang itu meyakini adanya orang yang mengetahui sesuatu gaib selain Allah, berarti dia telah mengingkari ayat Al-Quran. Mengingkari salah satu ayat Al-Quran berarti apa? Mengingkari Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, wali arba'ati wal hakim wa qala sahihun ala syartihima an Abi Hurairah man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li Abi Ya'la bi sanadin jayyid an Abi Ibn Mas'udin misluhu mawqufan. Dan diriwayatkan dari keempat periwayat, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Dan Al-Hakim dengan menyatakan hadis ini sahih menurut ketika Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh telah kafir atau ingkar dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Ya'la pun meriwayatkan hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud seperti tersebut di atas dengan sanad yang jayyid. Nah, berarti hadis ini hampir sama dengan hadis sebelumnya. Kemudian hadis berikutnya wa an Imran ibn Husain marfu'an laisa minna man tatayyara aw tutayyiru lahu aw takahhana aw tukuhhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyidin wa rawahu at-Tabrani fil Awsat bi isnadin hasanin min hadis Ibnu Abbasin duna qawlihi wa man ata ila akhirih. Al-Bazzar dengan isnad jayyid meriwayatkan hadis marfu dari Imran bin Husain. Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau meminta tatayur. Tatayur itu maksudnya apa? Ya, meramal dengan menggunakan apa? Seekor burung. Atau yang kedua apa? Meramal atau minta diramalkan. Menyihir atau minta untuk disihirkan. Dan barang siapa yang mendatangi dukun ya atau tukang ramal lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sesungguhnya dia telah kafir dengan Al-Quran yang diturunkan ya kepada Muhammad SAW. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dengan isnad yang hasan dari Ibnu Abbas tanpa menyebutkan kalimat dan barang siapa yang mendatangi dan seterusnya. Nah, Al-Baghawi rahimahullah ta'ala berkata,
Al-a'raf itu adalah orang yang mengetahui ya perkara yang gaib dengan menggunakan isyarat-isyarat. Ya. Misalkan apa? Menunjukkan barang yang hilang. Ini barang yang hilangnya di mana? Nah, dia bisa apa? Ya, menemukan barang hilang ya. Atau barang yang dicuri dan seterusnya. Ya. Nah, ada yang mengatakan ya, dia adalah kahin atau dukun. Padahal kahin adalah orang yang memberitahukan tentang perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada pula yang mengatakan yaitu orang yang memberitahu apa yang tersimpan dalam hati seseorang. Nah, jadi intinya adalah apa? Mengetahui sesuatu yang gaib. Berkaitan dengan kejadian yang akan datang, berkaitan dengan apa yang disembunyikan dalam hati seseorang, ya, ataupun berkaitan dengan apa? Barang yang tersimpan pada tempat-tempat yang tidak diketahui. Dan menurut Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-a'raf itu adalah sebutan untuk tukang ramal, tukang nujum, peramal nasib dan yang sebangsanya. Yang menyatakan tahu tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang lain dengan cara-cara apa? Tertentu. Ya, jadi nanti ada cara-cara khusus. Bagaimana supaya jin itu bisa memberitahu tentang satu peristiwa, satu berita, satu benda yang hilang ataupun dicuri. Dan itu biasanya di kita menggunakan namanya jin khodam, jin pembantu. Maka tukang ramal, dukun itu punya apa? Punya jin khodam, jin yang membantu. Nah, kemudian yang terakhir, waqala Ibnu Abbasin fi qaumin yaktubuna abajat wa yanduruna fin nujum ma ra'a man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Ibnu Abbas ya mengomentari terhadap orang-orang yang mempelajari huruf-huruf dan memperhatikan bintang-bintang untuk ramalan mengatakan, aku tidak tahu bahwa orang yang mempraktekkan hal ini memperoleh sesuatu bagian keuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ada huruf-huruf yang itu menjadi sebuah ya azimat. Ya, di kita namanya disebut dengan rajah. Ya, dengan wifik atau dengan isim. Itu adalah simbol-simbol huruf. Ya. Ataupun juga apa? Memperhatikan posisi letak bintang untuk apa? Meramal peristiwa yang terjadi di muka bumi. Maka orang yang mempraktekkan seperti ini dia tidak mendapatkan bagian pada kehidupan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, yang terakhir adalah kandungan dari bab ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama adalah tidak dapat bertemu dalam diri seorang mukmin antara iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran dengan percaya kepada tukang ramal, dukun ataupun yang sebangsanya. Ya, jadi tidak mungkin orang percaya dengan Al-Quran tetapi pada saat yang sama percaya juga dengan ramalan dukun dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dinyatakan bahwa mempercayai perkataan dukun tukang ramal adalah ya termasuk kufur. Karena mengingkari apa? Al-Quran yang menyatakan bahwasannya yang mengetahui sesuatu yang gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Kemudian yang ketiga disebutkan tentang hukum orang yang meminta diramalkan. Demikian pula dengan orang yang meminta apa? Disihirkan. Maka disebutkan dalam hadisnya apa? Bukan golongan kami. Dan ini adalah wa'id ataupun ancaman. Kemudian yang berikutnya kata-kata Ibnu Abbas terhadap orang yang mempelajari huruf-huruf atau abajid ya, atau abajad ya, atau abjad ya, maka mereka tidak memperoleh bagian keuntungan di akhirat kelak. Ya. Kemudian yang terakhir, perbedaan antara kahin dan a'raf, bahwa kahin atau dukun adalah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang diperolehnya dari syaitan penyadap berita langit. Nah, jadi orang-orang yang mengetahui satu hal yang gaib ini mereka berkonspirasi dengan syaitan. Di mana syaitan itu mencuri berita
gaib dari langit. Di antara mereka ada yang berhasil mencerita berita gaib dari langit, tetapi di antara mereka ada yang gagal karena terkena lemparan apa? Bintang. Maka bintang itu disebut dengan rujuman lisyayatin. Ya, pelempar daripada apa? Syaitan-syaitan yang menyadap berita langit yang Allah sampaikan kepada ya para malaikat. Nah, maka syaitan yang berhasil mencuri berita gaib dari langit kemudian apa? Memberitahukan kepada wali-walinya. Mereka itu disebut dengan dukun paranormal, ya, tukang sihir, tukang tenung dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya mereka apa? Mengetahui sesuatu yang gaib, ya, melalui apa? Melalui syaitan. Maka yang namanya sihir itu adalah apa? Konspirasi kerjasama antara manusia dengan syaitan. Maka ini sebagai bentuk apa? Kekufuran. Ya. Nah, ihwani wa akhwati rahimani wakumullah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya, sebetulnya masih ada satu pembahasan yang berkaitan dengan sihir ini, yaitu tentang namanya nusrah. Nusrah itu maksudnya apa? Menghilangkan sihir dengan sihir lagi. Jadi sihir melawan sihir. Nah, maka apakah ini diperbolehkan dan lain sebagainya? Ya, kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.